Bersama Franco Live, saksikan channel TV Info Rakyat. Selamat pagi pemirsa TV Info Rakyat dimanapun saat ini Anda berada. Pada kesempatan ini saya bersama tim hadir langsung di kantor Kementerian Agama RI, khusus untuk Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadir di samping saya Bapak Kepala Bagian TU, Bapak Hasan Man. Selamat pagi Bapak Hasan. Selamat pagi. Ya. Dalam kaitan dengan penanganan virus corona yang sementara melanda dunia, ada kebijakan-kebijakan khusus yang harus diambil baik dari pusat sampai ke daerah. Adakah himbauan khusus dari Kementerian Agama RI dalam kaitan penanganan COVID-19 ini di NTT khususnya? Tugas Bapak kami. Ya, baik, terima kasih Pak Franco. Dalam kaitan dengan penanganan corona, kami sangat mengikuti perkembangan dan secara nasional dari Kementerian Agama Pusat sudah menyampaikan edaran 3 kali. Pertama tentang antisipasi itu terus penyesuaian masa kerja, dan untuk penyesuaian masa kerja Kementerian Agama meminta untuk seluruh pejabat dan pegawai serta sekolah dan madrasah menyesuaikan waktu kerjanya sampai dengan tanggal 4. Namun dalam perkembangan edaran dari Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur menyatakan bahwa semua aktivitas dilakukan di rumah, dan khusus untuk kita di Nusa Tenggara Timur itu sampai dengan tanggal 31, sehingga insya Allah nanti tanggal 1 kantor akan beraktivitas kembali, tapi tetap mengikuti himbauan-himbauan prinsip untuk mencegah hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran virus corona ini. Sehingga kami pada prinsipnya secara nasional dari Pak Menteri ada edaran, dari Pak Gubernur ada edaran, dan edaran dari Menteri dan Gubernur ditindaklanjuti oleh Bapak Kanwil dengan edaran dari Kanwil untuk seluruh jajaran Kementerian Agama di Nusa Tenggara Timur untuk diikuti secara baik. Dan kami di Kanwil ada jajaran pejabat yang masuk kantor dalam situasi seperti ini, staf dan pejabat eselon 4 yang lain beraktivitas dari rumah. Laporan kinerjanya tetap dimasukkan tanggal 1 untuk kami ikuti perkembangan, dan akan kami evaluasi lagi. Siapa tahu situasi seperti ini ada edaran baru dari Menteri dan Gubernur, kita akan terus mengikuti perkembangan. Terima kasih. Selain terkait dengan kasus virus corona ini, ada juga lembaga kita ini hadir khusus untuk menyuarakan tentang bagaimana kita membina kerukunan antar umat beragama dalam kaitan dengan toleransi. Dan kita provinsi NTT ini terkenal dengan semboyannya Nusa terindah toleransi, dan itu kita mendapat piagam penghormatan dari Presiden, tidak salah. Betul. Dalam kaitan dengan itu, strategi-strategi yang sangat-sangat ideal yang sudah kita bangun seperti apa? Baik, terima kasih. Dalam kaitan dengan membangun kerukunan umat beragama di Nusa Tenggara Timur ini, sudah 3 tahun terakhir ini kita termasuk provinsi yang dengan indeks kerukunan tertinggi. Dan baru-baru 2 minggu lalu sebelum merebaknya isu tentang virus corona ini, kami masih sempat mengumpulkan seluruh pimpinan forum kerukunan umat beragama tingkat kabupaten kota se-NTT di Hotel Swissberg Kupang, rakor bersama untuk membicarakan masalah kerukunan ini. Dan setiap tahun kami punya agenda rutin dalam kaitan dengan ini. Intinya bahwa kita di Nusa Tenggara Timur ini, di dalam forum itu saya menyatakan bahwa kita di Nusa Tenggara Timur ini kuat karena 3 hal yang saya istilahkan dengan APA: agama, pemerintah, adat. Dan satu sisi yang merekat kita yang sulit untuk bisa digerogoti oleh hal-hal yang berbau sara adalah adat. Karena saya selalu ambil contoh bahwa di lingkungan keluarga saya itu dalam satu rumah biasanya majemuk itu selalu ada. Dan di ruangan kerja saya ini sering datang para suster.
karena saudara-saudara saya dari kampung yang ada di Biarawati, ada dari CY, ada PRR, dan ada dari CB, sering kita koordinasi. Dan saya juga termasuk orang yang sangat intens dalam kaitan dengan itu. Dan teman saya suster di salah satu biara sekarang di Rumah Sakit Kustadi Keva, itu dia sebagai bendahara umum PRR, dan setiap tahun saya selalu menyalurkan kalender untuk donasi anak-anak yatim. Sehingga hal-hal seperti itu kami selalu ingatkan bahwa kebersamaan umat itu menjadi hal yang sangat penting, dan toleransi agama bagi kita di Nusa Tenggara Timur menjadi hal prinsip. Yang sampai kita digerogoti dengan isu hal-hal yang tidak bermanfaat yang pada akhirnya merugikan kita sendiri. Dan seluruh pimpinan kerukunan umat beragama se-Nusa Tenggara Timur sudah berada pada koridor yang sama. Kita mengharapkan supaya kebersamaan ini tetap dijaga, dipupuk, sehingga Nusa Tenggara Timur tetap menjadi NTT, Nusa Terindah Toleransi. Ya. Lalu terkait dengan itu ada satu kisru bagaimana hadirnya lembaga, ada organisasi-organisasi yang mengatasnamakan satu lembaga tertentu dan dipandang sebagai radikalisme. Radikal. Pandangan kita selama ini seperti apa dalam kaitan mengawasi tentang aktivitas mereka? Kita biasanya kalau ada isu informasi tentang lembaga atau organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu biasanya kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Salah satunya adalah dari lembaga intelijen daerah Nusa Tenggara Timur, sering kita koordinasi dalam kaitan dengan informasi itu. Dan terkadang juga kita kumpulkan remaja, organisasi-organisasi kepemudaan termasuk juga siswa untuk memberikan pemahaman tertentu dalam kaitan dengan ini. Dan pada umumnya kita minta dari Korem, dari kepolisian daerah, juga dari Polresta, dalam forum-forum tertentu kita hadirkan untuk pencerahan hal ini. Sedangkan untuk ditengarai ada informasi seperti itu, biasanya kami Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat provinsi bekerja sama, itu selalu mengadakan rapat dan mencari tahu informasi itu. Biasanya seluruh unsur kami hadirkan untuk mencermati isu itu. Kan bisa juga isu itu dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu dengan keuntungan tertentu, bisa saja terjadi. Kalau itu benar, bahwa kita harus cari jalan untuk tanggulangi bersama agar NTT itu jangan tercemar dari hal-hal yang seperti itu. Karena kita tidak mau pemanfaatan daerah kita ini disusupi dengan aliran-aliran yang bagi kita itu tidak kondusif dan justru memecah belah persatuan. Itu yang kita tidak mau. Baik. Lembaga kita ini juga namanya lembaga agama. Artinya kita bekerja khusus, dipanggil khusus untuk bidang itu ya. Ada juga yang namanya selama ini kan ada juga informasi dan kisru di tengah masyarakat bagaimana lembaga agama juga dipolitisir. Hadir ketika ada momen pilkada atau pilpres, agama itu terbawa. Ini peranan kita sangat penting. Adakah langkah-langkah strategis yang dibangun untuk pendekatan konsolidasi dengan masyarakat bahwa agama tetap berkomitmen pada jalurnya, lalu kita masing-masing bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing? Iya, dalam kaitan dengan kenyataan di lapangan, isu agama sering menjadi hal yang populer. Itu kami menyadari betul, tetapi kami juga mengambil porsi pada realnya, karena Kementerian Agama tidak bisa mengambil area yang jauh lebih dari kewenangan lembaga agama dan pimpinan lembaga agama. Kami pada porsi yang relevan dengan kebijakan pemerintah. Tapi kalau sudah masuk pada area yang sifatnya sosial, itu mestinya kita koordinasi dengan pimpinan lembaga agama masing-masing. Baik itu berupa ormas maupun pimpinan lembaga agama yang secara struktur sesuai dengan agama masing-masing. Sehingga kalau misalnya seperti itu, MUI kalau di Islam berperan, kalau di Kristen ada gemitnya, ada juga yang lain, mungkin di Katolik itu ya Bapak Uskup, itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita di sini. Suaranya pasti kita dengar, dan kita tidak bisa melangkah jauh kalau itu dalam kaitan dengan area keyakinan, karena itu menjadi area lembaga keagamaan.
dalam mencapai itu tentunya juga ini harus pembenahan secara internal, mulai dari lembaga. Strategi yang selama ini kita sudah lakukan khusus untuk lembaga ini seperti apa dalam kaitan artinya pegawai-pegawai kita juga harus hadir memberikan teladan sebelum kita bersua ke masyarakat. Jadi begini Pak, kami untuk Kementerian Agama ini ada corong kita terdepan dalam kaitan dengan meyakinkan kepada masyarakat tentang kokohnya kita dalam mengelola negara ini adalah ada penyuluh. Semua bidang mulai dari Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha itu ada penyuluhnya di lapangan. Di penyuluh inilah kita perkuat untuk masuk ke ring di tengah-tengah masyarakat dan kegiatannya pola masing-masing, dan tingkat penyuluhan itu juga bisa terorganisir, bisa juga masuk ke LP dan masuk juga ke tempat-tempat tertentu dengan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga kita dalam konteks kebersamaan ini tetap dijaga. Dan penyuluh juga mempunyai satu format yang pasti karena di mulut penyuluh itu juga menjadi hal yang berkat untuk kebersamaan kita semua, sehingga di penyuluh juga selalu melalui pejabat teknis di daerah masing-masing selalu memberikan peringatan dan peneguhan bahwa di lapangan menyampaikan informasi dalam kaitan dengan ajaran agama masing-masing, tolong supaya sampaikan yang standar pada realnya sehingga orang yang terpancing dengan hal-hal yang negatif. Demikian dialog singkat yang sudah kami bangun pagi ini. Kami akan tetap berjalan berkeliling, tetap membangun dialog dalam kaitan mencari pembenaran dan kebenaran. Pada hakikatnya dialog itu adalah hal kondusif, hal yang sangat prima dalam kaitan dengan kita tetap membangun siapa kita dan siapanya kita di tengah kehidupan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian.